Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gurido Kurniawan, NPM 17061108 dari PGSD. Akan mempresentasikan tentang proposal yang berjudul Pengembangan Komik Dora pada tema 5 subtema 7 di SD Negeri 2 Pangurjo. Ya, langsung saja saya akan masuk ke dalam latar belakang. Yang pertama yaitu ada manfaat komik bagi anak-anak. Manfaat komik bagi anak-anak yaitu untuk mengisi waktu luang, meningkatkan imajinasi siswa dan kreativitas peserta didik itu sendiri. Dan yang kedua ada macam-macam komik. Dalam macam-macam komik dibagi beberapa jenis, yaitu yang pertama ada komik strip. Apa itu komik strip? Merupakan komik yang hanya terdiri dari beberapa gambar saja. Yang selanjutnya ada komik humor atau petualangan. Komik humor atau petualangan ini digemari oleh anak-anak. Di dalamnya ada karakter-karakter yang disukai oleh anak-anak. Yang selanjutnya ada komik ilmiah, di mana komik ilmiah ini berceritakan tentang biografi, geografi, dan hal-hal semacamnya. Dan yang ketiga, kenapa alasan saya mengambil judul tersebut, apakah tepat untuk SD tersebut? Kalau menurut saya, karena siswa di SD Negeri 2 Pangurjo memerlukan pembelajaran yang berbeda dengan menggunakan komik Dora tersebut, supaya lebih meningkatkan pemahaman siswa tentang tema dan subtema yang akan dia pelajarinya. Dan selanjutnya masuk ke dalam rumusan masalah. Dalam rumusan masalah ini saya ada 2 poin. Yang pertama, bagaimana hasil pengembangan media komik Dora, pembelajaran tematik untuk meningkatkan pemahaman bentuk soal cerita materi pada tema 5 subtema 7 di kelas 5 SD Negeri 2 Pangurjo. Yang selanjutnya, bagaimana pengembangan media komik Dora dalam pembelajaran tematik kelas 5 SD Negeri 2 Pangurjo. Yang selanjutnya kita masuk dalam ruang lingkup penelitian. Ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu difokuskan pada hasil pengembangan media komik Dora, pembelajaran tematik kelas 5 SD Negeri 2 Pangurjo. Dan yang selanjutnya masuk ke poin tujuan penelitian, untuk memberikan arah yang jelas tentang maksud dan dari penelitian ini dan berdasarkan pada rumusan masalah yang ditunjukkan. Maka ditunjukkan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, untuk meningkatkan pengembangan media komik Dora pada kelas 5 SD Negeri 2 Pangurjo. Dan yang selanjutnya masuk ke dalam manfaat penelitian. Bagi peserta didik, manfaat penelitian itu diharapkan dapat menghasilkan media pembelajaran yang efektif dan efisien untuk digunakan dalam pembelajaran matematika, pembelajaran tematik. Dan yang selanjutnya untuk pendidik, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi para pelaksana pendidik untuk meningkatkan pembelajaran dan mengupgrade dalam media pembelajarannya. Dan yang selanjutnya untuk sekolah, bagi sekolah, penerapan media komik pembelajaran tematik untuk meningkatkan pemahaman bentuk soal cerita, materi bangun cerita untuk menumbuhkan kompetensi profesional. Dan yang keempat, untuk peneliti untuk mengetahui apakah komik tematik ini layak digunakan sebagai salah satu media pembelajaran. Dan yang terakhir, peneliti lanjutan sebagai bahan referensi bagi peneliti lanjutan yang ingin meneliti lebih mendalam mengenai pengembangan media komik di SD tersebut. Selanjutnya, manfaat teoritis. Manfaat teoritis, hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi dalam bidang pendidikan oleh guru. Dan yang selanjutnya, manfaat praktis, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai media oleh guru dalam pembelajaran di SD tersebut. Dan selanjutnya masuk ke dalam bab 2, yaitu dalam bab 2 ada kajian teori mengenai tentang pengertian media. Media bisa diartikan dalam artian pengantar
pengantar atau perantara dalam mencapai sebuah pembelajaran. Dalam pengertian media ini ada fungsi media pembelajaran. Fungsi media pembelajaran ada beberapa poin. Yang pertama, membantu memudahkan belajar bagi peserta didik dan membantu memudahkan mengajar bagi pendidik. Selanjutnya, memberikan pengalaman lebih nyata yang abstrak dapat menjadi lebih konkret. Selanjutnya, menarik perhatian peserta didik lebih besar. Selanjutnya, semua indera peserta didik dapat diaktifkan, lebih menarik perhatian dan minat murid dalam pembelajaran. Selanjutnya, ada manfaat media. Yang pertama, pembelajaran akan lebih menarik perhatian peserta didik sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar. Bahan pembelajaran akan lebih jelas maknanya hingga dapat lebih dipahami oleh peserta didik. Metode pembelajaran akan lebih bervariasi dengan menggunakan media pembelajaran tersebut. Peserta didik lebih banyak melakukan kegiatan karena media pembelajaran tersebut dapat meningkatkan pemahaman siswa. Selanjutnya ada klasifikasi media. Klasifikasi media dibagi beberapa poin, yaitu media berbasis manusia. Ada media berbasis cetak, media berbasis visual, dan media berbasis audio visual. Dan selanjutnya masuk ke dalam bab 3, yaitu metode penelitian. Di sini saya menggunakan metode penelitian R&D atau penelitian dan pengembangan. Bahwa penelitian pengembangan sebagai usaha untuk mengembangkan dan memvalidasi produk-produk yang digunakan dalam proses pembelajaran. Pengertian yang hampir sama dikemukakan oleh Asim bahwa penelitian pengembangan dalam pembelajaran adalah proses yang digunakan untuk mengembangkan dan memvalidasi produk-produk yang digunakan dalam proses pembelajaran. Dan dalam proses penelitian R&D memiliki langkah-langkah untuk penelitiannya, yaitu yang pertama, kita melihat potensi dan masalah. Yang kedua, kita menggunakan pengumpulan data, desain produk, validasi desain, perbaikan desain, uji coba produk, model eksperimen, referensi desain, uji coba pemakaian, revisi produk, pembuatan produk massal. Dan yang selanjutnya kita masuk dalam sasaran uji kelayakan. Subjek dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas 5 dan pendidik tematik yang bersangkutan dalam pengembangan dengan data cara wawancara yang menjadi subjek uji coba, dan responden adalah pendidik di SD Negeri 2 Panggung. Dan yang selanjutnya adalah metode pengumpulan data. Dalam metode pengumpulan data ini ada beberapa poin juga, yaitu yang pertama kuesioner, yang ketiga observasi, yang selanjutnya wawancara. Dan kita memasuki dalam teknik analisis data. Yang pertama, mengubah kategori menjadi nilai. Nilai kualitas media dan materi terdiri atas 5 skor dengan kategori pertama sangat baik, kategori kedua tidak baik, kategori ketiga cukup, kategori keempat baik, dan kategori kelima sangat baik. Itulah tadi pemaparan presentasi proposal yang akan saya teliti. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.